Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar hari ini? Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian selalu sehat dan juga bahagia. Mari kita memulai doa kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu hari ini. Berkatilah kami pada hari ini, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, sehingga kami dapat memahami dan merenungkan sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini, sehingga sabda-Mu itu dapat menjiwai hidup dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini bercerita tentang orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Kemudian mereka bertanya tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Mereka bertanya demikian sebenarnya dengan maksud untuk mencobai Yesus. Dan pada perikop sebelumnya, khususnya dalam Matius 22 ayat 15, dikatakan bahwa orang-orang Farisi ini berunding untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan. Maka inilah alasan mengapa mereka datang kepada Yesus, kemudian ingin mencobai Yesus dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan menyangkut hukum Taurat. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sangat dekat dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat sendiri ada 613 perintah atau hukum. Maka jika mereka bertanya hukum mana yang terutama, artinya di antara 613 hukum itu mana yang terutama? Lalu Yesus menjawab, kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itu yang terutama dan pertama. Dan yang sama dengan itu adalah kasih kepada sesama. Dalam jawaban itu sebenarnya Yesus ingin menunjukkan ada kesejajaran atau kasih kepada Allah itu harus berjalan bersama dengan kasih kepada manusia atau kasih kepada sesama. Kasih kepada Allah itu kalau kita lihat sebenarnya dirujuk dari Ulangan bab 6 ayat 5. Ini sebenarnya bagian dari Shema Israel atau doa harian orang-orang Israel. Sedangkan kasih kepada manusia sebenarnya dirujuk dari Imamat 19 ayat 18. Perintah untuk mengasihi sesama manusia.
Maka dengan menunjukkan dua hal ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih kepada Allah itu harus tersalur pada kasih kepada sesama. Sedangkan kasih kepada sesama harus disadari bersumber dari kasih manusia kepada Allah. Nah, hal inilah yang harus disadari, sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan juga kita semua tidak mengekstrimkan salah satu dari kasih ini. Misalnya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mengekstrimkan kasih kepada Allah, dalam tanda kutip ya. Artinya mereka mengajarkan sesuatu atau ajaran-ajaran berkaitan dengan hukum Taurat, kemudian mereka berdoa di pasar, dihormati oleh banyak orang, tetapi mereka lupa untuk membantu orang lain. Nah, dengan kata lain itu Yesus mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Gitu. Nah, lalu kalau seandainya kita terlalu mengekstrimkan salah satu dari kasih ini, misalnya kasih kepada Allah, kita berdoa tiap hari, kita percaya kepada Allah, lalu kita lupa kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kan sama saja dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Tapi sebaliknya, jika kita terlalu fokus atau terlalu cinta kepada orang lain, kita membantu sesama, kita memperhatikan orang lain, tetapi kita lupa untuk meluangkan waktu kita kepada Tuhan, berdoa sejenak, bersyukur kepadanya atas pengalaman yang kita alami, itu juga adalah hal yang tidak baik. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus hari ini sangat indah bagi kita, yakni kita harus sadar bahwa kasih kita kepada Allah harus tersalurkan kepada kasih kita kepada sesama manusia. Sebaliknya, kasih kita kepada sesama itu bersumber dari kasih kita kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia. Sehingga dalam hidup sehari-hari, misalnya kita pergi ke gereja, kita berdoa tiap hari, tekun berdoa, kemudian membaca kitab suci, atau mengikuti perayaan Ekaristi, baik secara online ataupun nanti ketika pandemi ini berakhir, kita pergi ke gereja berkumpul dengan orang lain. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Kita perlu menunjukkan perbuatan kasih kita kepada sesama. Misalnya di situasi pandemi ini, kita melihat bahwa banyak orang yang butuh bantuan atau pertolongan kita. Mungkin juga kita butuh bantuan, tetapi disitulah kita bisa saling membantu satu sama lain. Tetapi kita juga harus sadar bahwa ketika kita membantu orang lain, ketika kita memperhatikan orang lain, atau misalnya kita membantu anak-anak kita, adik-adik kita, atau kakak kita mengerjakan tugas sekolahnya atau tugas kuliahnya, ataupun memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita tidak lupa juga untuk meluangkan waktu berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepadanya atas pengalaman yang kita alami, atas kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu berjalan berbarengan. Nah, itulah hukum yang utama yang disampaikan oleh Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyadari hal ini. Kita menyadari bahwa kasih kepada Allah harus tersalur pada kasih kepada manusia, kepada sesama. Sebaliknya, kasih kepada sesama harus disadari bersumber dari kasih kita kepada Allah dan kasih Allah kepada manusia. Semoga Roh Kudus membantu kita dalam perbuatan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita bisa melaksanakan, mewujud nyatakan kasih ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin.